Banyak Bang Edis. Apa itu? Banyak. Kemarin kan aku sudah live sama Bang Edis. Ku renungkan dalam-dalam, ku pikir dalam-dalam itu Bang Edis. Dari pagi sampai malam, malam sampai pagi lagi, sampai malam ini lagi aku Bang Edis. Hmm? Kemarin kata Bang Edis kan yang penting kita berbuat baik kan Bang Edis. Melakukan apa yang diperintahkan. Nah, melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kan Bang. Cuman ada satu pertanyaan Bang Edis. Tuhan yang mana dulu ini? Hah? Tuhan yang mana dulu ini? Ya Tuhan saya antara Tuhan Bang Edis gitu loh. Biar aku lebih mantap gitu loh Bang Edis. Sebentar, saya tanya dulu. Abang ini Muslim. Muslim. Coba, bagaimana kami yakin bahwa Anda Muslim? Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wa laili saja mawadda akarobuka wa maqala walal Sah. akhirah. Nah, Silakan Bang, apa yang mau Anda utarakan? ini Bang Edis. Nabi-nabi yang zaman dulu, Nabi Dawud, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, itu dulu-dulunya beragama apa itu, Bang Edis? Kalau dalam agama Kristen. Gini, ini makanya bahasa-bahasa yang salah. Maksudnya memilih jalan apa begitu? Iya, agamanya mereka itu apa? Dulu-dulunya itu. Baik. Jadi sebenarnya Bang, kata agama itu sendiri itu tidak didapati di dalam Bible, di dalam bahasa aslinya. Di dalam bahasa aslinya itu sebenarnya jalan, pengikut jalan Tuhan. Maksudnya adalah orang-orang yang melakukan kehendak-kehendak Bapa di sorga. Yang menjadikan Bapa di sorga itu sebagai tuannya, sebagai majikannya. Yang kepadanya mereka berbakti. Namanya apa? Namanya ya pengikut jalan Tuhan. Tapi dalam agama Islam Bang, itu pernah saya dengar sih Bang dalam ceramah kiai kan, kalau Nabi Musa itu dulu Muslim, Nabi Ibrahim itu Muslim, Nabi Daud itu Muslim, terus Nabi Isa itu juga Muslim gitu loh Bang. Makanya dijadikanlah agama Islam itu gitu loh Bang. Ya, jadi sebenarnya begini Bang. Kalau kita belajar sejarah ya. Jadi penamaan itu munculnya belakangan. Ketika mereka itu mendirikan satu kelompok, kemudian dinamailah mereka itu sebagai namanya ini begitu. Tapi kalau mereka sendiri itu tidak pernah menamai diri. Cuman disebut saja pengikut jalan Tuhan. Ada lagi Bang, gini Bang. Kan kemarin yang jadi pikiran saya dalam gelutnya malam kesendirian kan Bang. Ketika sekarang kan saya agama Muslim Bang, Islam kan Bang. Rata-rata di lingkup daerah saya itu Muslim semua Bang. Dan ketika nanti saya pindah ke agama Kristen, percaya sama Tuhan Yesus Bapa Allah, itu nanti saya di desa itu, di kampung, itu saya agama Kristen sendiri. Nah terus nanti kalau sewaktu-waktu saya meninggal, siapa yang nguburin nanti Bang? Bang, jangan dipikirin Bang, kalau orang meninggal dikuburin siapa Bang? Tidak Bang, gini, tidak mungkin, gini. Tidak mungkin Anda itu, mayat Anda itu akan dibiarkan. Oh, enggak maksudnya apakah nanti saudara-saudara seagama kita juga nanti akan berpartisipasi datang? Oh ya tentu saja Bang. Tapi pikiran Anda ini kok unik sekali. Masa nanti saya kalau mati? Jangan mikirin nanti kalau mati Bang. Mikirin waktu hidup ini. Kalau masalah mati nanti mayat kita pasti ada yang ngurus. Oh gitu Bang. Nggak mungkin mayatnya dibiarin begitu saja Bang. Karena nanti bau gimana? Iyalah. Susah amat mikirin begitu. Iya Bang, kan gini juga Bang, ada lagi Bang satu Bang. Sebentar. Cuman maksud saya begini, kenapa Anda menunda-nunda diri untuk menjadi orang Kristen dan menerima Yesus sebagai Tuhan, sebagai Tuhanmu? Harus apa Bang, keyakinanku sepenuhnya memang harus
Biar penuh dulu, yakin dulu sama Tuhan. Berkahnya dari Tuhan Yesus itu nanti apa gitu loh Bang. Ketika kita nanti masuk di agama Kristen kan gitu Bang. Berkatnya adalah bahwa kamu akan menerima kebenaran itu, bahwa kamu akan berjalan di jalan yang benar. Iya Bang, cuman kan gini Bang, yang namanya saya kan agama Muslim. Yang namanya kehidupan manusia. Kita percaya sama Nabi Muhammad, percaya sama Allah. Tapi kenapa ujian kok datang terus Bang? Nggak berhenti-berhenti Bang. Minta ya Allah, saya sudah capek ya Allah. Saya sudah capek ya baginda Nabi Muhammad. Kenapa nggak dibantu-bantu gitu loh Bang? Malah masalah tambah lagi gitu Bang. Begini Bang, Makanya kalau yang ya baik, ngejelek-jelekin kita orang Muslim juga, saudara kita sendiri juga gitu loh Bang. bukan. Tapi sebelum kita ke sana, ini saya cuma pengen gini. Kalau di Kristen, di Islam dan lain sebagainya, Bang, menjadi Islam atau menjadi Kristen itu tidak membuat masalah itu selesai. Karena apa? Karena yang namanya hidup kan pasti mengalami masalah. Cuman bedanya begini. Bedanya Islam dan Kristen itu dalam menghadapi sebuah masalah. Kalau dalam Islam, masalah-masalah itu dihadapi dengan sudut pandang yang seperti ini. Kalau dalam Kristen, masalah-masalah itu dihadapi dengan sudut pandang yang seperti ini. Ya Bang. Itu bedanya. Jadi tidak mungkin ketika seseorang hidup terus masalahnya selesai. Kalau nggak mau punya masalah ya nggak usah hidup. Nah, ya makanya itu Bang. Mati gitu Bang. Jangankan apa namanya, kita di dalam rumah saja nggak ngapa-ngapain, ada masalah. Hujan nanti bocor. Masalah itu pasti kan ada, cuman bedanya bagaimana sikap kita menangani masalah itu. Nah, sekarang saya tanya. Menjadi Islam, jangankan menghadapi masalah, Bang, malah akan membuat hidupmu sangat bermasalah. Contohnya Bang. Kenapa saya katakan begini? Sebagai seorang Muslim, boleh nggak kerja malam? Ya boleh-boleh aja karena kebutuhan Bang. Nggak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh kan bagi yang sudah berkecukupan Bang. Kalau kekurangan Tidak, ya itu boleh, bagi Bang. semua orang Muslim. Di dalam Al-Quran dikatakan apa? Bahwasanya malam hari itu diciptakan untuk beristirahat. Tidur Bang. Istirahatlah pokoknya. Siang hari diciptakan untuk bekerja. Makanya saya bilang berarti menjadi seorang Muslim akan menghadapi satu masalah besar. Loh, bagaimana dengan orang-orang yang jaga piket malam, dokter? Bagaimana dengan orang-orang yang jaga IGD? Iya betul Bang. Berarti mereka telah melakukan pelanggaran terhadap Al-Quran. Betul? Betul. Iya. Berarti membuat hidup mereka menjadi tambah masalah. Betul? Jadi Al-Quran, jadi agama Islam bukanlah satu solusi untuk mengatasi masalah, tetapi mengatasi masalah dengan masalah baru. Cuman kan gini Bang, Tuhannya agama Islam itu kan Allah kan Bang, A-L-L-A-H kan Bang. Bang, A itu, L itu, L-A-H itu huruf Latin. Adakah di dalam Al-Quran huruf Latin? Nggak ada bahasa Arab. Nggak ada, yang ada huruf hijaya, betul? Betul. Jadi di dalam huruf hijaya ada nggak huruf A? Nggak ada, alif. Nggak ada, yang ada huruf alif, lam, lam, ha. Makanya dibaca Allah. Kalau di Kristen Bang, kan sama Bapak Allah kan gitu Bang. Kan sama Iya tuh. Bang, itu sebenarnya, ini saya cuma ngomong masalah terjemahan ya, gini. Ya. Jadi Bang, ketika Bible itu yang aslinya bukan bahasa Indonesia, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, para penerjemah itu memang kekurangan kosakata.
Makanya Theos atau Elohim itu mereka mau terjemahkan sebagai apa ini? Sebagai kata apa mau diterjemahkan? Nah, sehubungan di dalam agama ini Islam juga itu Bang. kata yang sudah familiar itu adalah Allah, maka diterjemahkan itu menjadi Allah. Tetapi Allah di situ bukan yang dimaksud Allah. Bukan. Iya. Tuhan yang paling dekat kata Gus Dur ini memang agama Kristen. Memang gini Bang. Kalau ditanya saya pribadi Bang, apakah saya setuju bahwa kata Allah itu sebenarnya ya dibuang sajalah dari terjemahan? Sebenarnya saya setuju. Setuju saya. Biar ngapa? Biar tidak terjadi seperti ini. Tidak membingungkan kita gitu loh Bang. Iya, sebagai umat. tapi itu membingungkan bagi orang-orang awam, Bang. Kalau orang-orang terpelajar itu tidak bingung. Seperti saya, kata Allah itu bukanlah merujuk kepada Allahnya orang Islam. Tapi kata Allah itu merupakan satu kata baru yang pengertiannya berbeda. Saya kasih contoh Bang ya. Sebenarnya dalam penerjemahan itu semua begitu Bang. Contoh. Sebelum Islam dan Kristen masuk ke Indonesia, apa agama di Nusantara ini? Hindu. Hindu Buddha. Di dalam agama Hindu ada istilah surga, neraka. Ada juga. Iya. Dan bahkan itu memang asli punya orang Hindu. Itu bahasa Sanskerta. Swarga, suvarga, neraka. Itu istilah-istilah dalam bahasa agama Hindu. Sebuah tingkap-tingkapan dalam proses menuju moksa. Yang paling tinggi itu moksa. Bersatunya manusia dengan sang pencipta. Moksa itu yang paling tinggi. Di bawah moksa itu ada yang namanya surga. Nah, kata itu kita colong. Kata orang Hindu itu, kosakata dalam terminologi agama Hindu itu kita colong. Kita terjemahin di dalam Alkitab kita, kitab suci kita. Makanya orang Islam menerjemahkan jannah menjadi surga. Padahal surga itu terminologi orang Hindu, punya orang Hindu itu. Nah, di dalam penerjemahan itu kata-kata seperti ini memang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Kita meminjam kosakata punya agama lain, tetapi kita beri pengertian yang baru. Iya Bang. Jadi jangan salahkan pinjam meminjam kosakata, memang ada di Islam ada, di Kristen ada. Tapi apakah kemungkinan Bang, Tuhannya Abang sama Tuhannya saya itu satu, kan gitu Bang? Nggak mungkin. Tuhannya orang Islam itu adalah Tuhannya orang-orang Quraisy. Agama di Arab pada waktu itu. Ada lagi kan Bang, kalau dalam agama Islam, kan kita memang tidak diperbolehkan kita untuk berhala, menyembah batu, mempercayai batu, mempercayai lain-lain kan gitu kan Bang. Di dalam Al-Quran tidak ada perintah untuk menghormati sebongkah batu. Iya, tapi kenapa orang-orang pada ke Mekah kok pada cium-cium batu Bang? Karena orang Islam menuhankan Muhammad. Karena Muhammad melakukan itu diikuti sama mereka. Muhammad jenggotnya panjang, ngikut. Muhammad celananya cingkrang, ngikut. Muhammad cium batu, ngikut. Muhammad istri banyak, ngikut. Makanya orang Islam itu mempertuhan Muhammad, mengkultuskan Muhammad. Iya. Ada lagi Bang, yang Bang. Kalau dalam agama Kristen, itu Tuhan Yesus itu adalah firman dari Tuhan, ya kan Bang? Yang menjadi manusia. Menjadi manusia, sedangkan di agama Islam itu baginda Nabi itu kan utusan kan Bang. Apa bedanya antara utusan dengan firman Tuhan gitu loh Bang? Kalau utusan seperti Muhammad, dia harus mengatakan firman Tuhan, tetapi Muhammad mengatakan perkataannya sendiri. Makanya kata Muhammad, barang siapa percaya kepadaku, barang siapa taat kepadaku, dia telah taat kepada Allah. Di dalam Nabi ini, gini Bang ya, kalau kita baca Bible, Nabi-Nabi itu tidak boleh dipatuhi dan ditaati. Pertanyaannya ngeri nih. Gimana itu maksudnya Bang?
nabi-nabi tidak boleh dipatuhi dan ditaati. Enggak boleh. Enggak boleh. Yang harus ditaati dan dipatuhi itu adalah firman Tuhan yang disampaikan oleh para nabi. Anda nangkap nggak bedanya? Ini selip aja sedikit ini. Makanya iblis itu memang menyelipkan sesuatu itu sedikit aja selipnya. Tapi akibatnya luar biasa. Perhatikan. Anda bisa nggak membedakan mentaati nabi dan mentaati firman Tuhan yang disampaikan oleh nabi? Bisa bedain nggak? Bisa Bang. Sekarang saya tanya, nabi itu manusia nggak? Nabi-nabi itu manusia nggak? Manusia, Bang. Dia bisa berbuat dosa nggak? Bisa. Kalau mentaati nabi artinya mentaati manusia, menjadikan manusianya itu sebagai satu otoritas, betul? Betul. Artinya mengambil sesuatu yang bisa salah menjadi tuntunan, betul? Betul. Tapi kalau firman Tuhan bisa salah nggak? Ya kurang tahu kalau itu, Bang. Apakah firman Tuhan bisa salah? Tidak, karena dia Iya. langsung dari Tuhan. Iya, Itu, Bang. makanya kita harus menaklukkan diri kita bukan kepada nabi, tetapi kepada sang firman, sang sabda itu. Makanya Yesus adalah sang firman yang menjadi manusia. Nuzul dia jadi manusia. Kalau dalam agama Islam, firmannya bukan nuzul menjadi manusia. Nuzul jadi buku. Makanya mentaati firman Allah, mentaati Al-Quran, sejatinya itu adalah mentaati Allah itu sendiri, betul? Betul. Iya, tapi umat muslim tidak mentaati Al-Quran, mereka mentaati Muhammad. Tapi kan Al-Quran juga dari bahasa Arab, Bang. Nabi Muhammad tidak bisa baca dan nulis, Bang. Kalau dikatakan Muhammad tidak bisa baca dan tulis, itu nanti akan bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran. Oh, berarti bisa tulis dan baca itu. Yo, ya jelas lah gimana. Muhammad bisa baca tulis. Argumen-argumen yang dibangun oleh orang Islam untuk membuat Muhammad tidak bisa baca tulis adalah argumen yang digunakan untuk membuat sebuah benteng bahwa Muhammad menjiplak kitab-kitab terdahulu. Supaya tidak dituduh Muhammad menjiplak kitab-kitab terdahulu, dibuatlah sebuah narasi bahwa Muhammad buta huruf, tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Oh. Tetapi itu akan bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran. Bahkan di dalam iman orang Islam dikatakan, setiap malam-malam tertentu, Jibril itu akan mengkoreksi hafalan-hafalannya Muhammad. Betul? Betul. Iya, bagaimana mungkin Muhammad tanpa dia bisa baca? Tuhan Yesus juga bisa baca tulis berarti, Bang? Di dalam Bible jelas. Ketika Yesus masuk ke sebuah sinagog, dia membuka gulungan kitab Yesaya. Apa yang dia bacakan? Roh Tuhan ada padaku, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu membuktikan bahwa Yesus bisa membaca. Tapi intinya begini, Bang, supaya kita tidak ngobrol panjang lebar kemana-mana. Anda sudah mengakui tidak bahwa seorang Muslim adalah orang yang dirinya dikuasai, dikendalikan, diperintah oleh Allah dan Rasulnya? Iya, Bang. Orang Kristen adalah seseorang yang membuat dirinya dikendalikan oleh Bapa di sorga, Yesus dan Roh Kudus. Betul? Betul. Nah, itu, Bang. Ada pertanyaan lagi tuh, Bang. Nah, sekarang begini, Bang. Maukah Anda mempensiunkan Allah dan Muhammad dan mengganti yang memerintah Anda itu menjadi Bapa, Putra, dan Roh Kudus? Bentar dulu, saya ada pertanyaan dulu, Bang. Biar aku Silakan. lebih mantap lagi nih, Bang. Silakan. Tuhan Yesus itu sama-sama manusia kan, Bang? Di dalam Bible Yesus berkata Yesus adalah anak manusia. Ya. Nah, dia anak manusia. Sedangkan Nabi Muhammad juga manusia. Terus? Kenapa Tuhan Yesus tidak menikah dan memberikan keturunan-keturunan seperti Nabi Muhammad, Bang? Karena visi dan misi Tuhan Yesus di bumi bukan itu. Visi dan misi Tuhan Yesus di bumi adalah untuk memberitakan Injil,
untuk melakukan penebusan dosa, untuk melakukan sebuah karya yang besar, bukan yang seperti umumnya manusia lakukan. Hmm. Tapi kalau dalam agama Islam kan itu keturunan Nabi harus dicium, dia besok masuk surga. Ya, itu Tak- memang dalam ajaran agama Islam, penyembahan kepada keturunan Muhammad, pengkultusan kepada Muhammad dan keturunannya. Itu kalau kita keturunan Nabi, kalau keturunan kita keturunan orang desa, Bang. Siapa yang mau nyembah kalau kita tidak kerja, kita pun tak makan gitu, Pak. Iya, makanya saya bilang di dalam agama Islam memang seperti itu. Yang saya herankan kenapa Anda tidak mempensiunkan Allah dan Muhammad dari hidupmu. Islam cuma KTP juga, Bang. Nah, makanya sekarang begini, Bang. Gimana kalau Anda mengganti Allah dan Muhammad di hati Anda sebagai raja yang memerintah? Gimana? Boleh, Bang, kalau asal ada paus 100. Nah, ini memang beda ini. Ya kan gini, Bang. Karena Baik, gini, baik, baik. Intinya begini, Bang. Saya gini. Artinya begini. Sekalipun motivasi Anda itu beda, tapi intinya apa? Saya telah menggunakan Anda untuk memberitakan sebuah kebenaran. Iya, Maksud Bang, saya betul, begini. Maksud saya begini. Ketika Anda berpikir, maka Anda sudah mengetahui bahwa diri Anda adalah diri yang menjual diri Anda atau menyerahkan diri Anda sebagai orang yang dikendalikan Allah dan Muhammad. Betul? Betul. Nah, ketika Anda membuat diri Anda seperti itu, artinya Anda berada di bawah kendali Allah dan Muhammad. Betul? Betul. Nah, lalu saya mengajak Anda supaya diri Anda atau membuat diri Anda di bawah kendali Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Iya. Tetapi Anda minta syarat. Syaratnya adalah duit, betul? Bukan Loh. duit paus, Bang. Iya, paus itu kan duit. Kalau paus Itu kan bisa paus jadi itu kan bahasa khusus, bahasa umumnya adalah duit, betul? betul. Cuman Karena kan gini, paus Bang. tidak bisa dipakai buat beli, sebentar. Paus tidak bisa dipakai buat beli beras, betul? Tetapi duit bisa dipakai buat beli beras, betul? Betul, Bang. Baik, saya pesan Anda begini. Ini pesan saya kepada Anda. Apa kata Tuhan Yesus? Aku tahu ya, bahwa manusia itu perlu pakaian. Manusia itu perlu makan. Manusia Ya. perlu tempat tinggal. Tuhan Yesus tahu itu. Tetapi apa kata Tuhan Yesus? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Betul, Bang? Tapi Dulu, betul, Bang. iya, Bang. Saya ini, Bang, orang yang berkecukupan. Iya, Bang. Saya ini, sebelum saya seperti ini, adalah orang yang tidak kekurangan makan. Beras di rumah saya itu bertumpuk-tumpuk. Mau berapa orang datang ke rumah saya makan sampai muntah mereka, saya sekuat. Bahkan, Bang, di rumah saya itu ya, banyak teman-teman orang-orang datang itu makan-makan. Kebiasaan di rumah saya. Rumah pun bagus punya Abang Edis ya. Nah, tetapi di tengah perjalanan saya melihat orang-orang Islam bikin konten tentang agama Kristen. Seperti Donditan, Irina Hondono, Zuma, dan kawan-kawan itu. Mereka bikin konten. Saya jawablah konten-konten mereka. Ketika saya jawab konten-konten mereka, maka keluarlah kata-kata mutiara, mantra-mantra ajaib. Tahu? Halal darah orang ini. Siapa yang bisa menggal kepala orang ini, saya kasih 200 juta. Oh iya. Saya dipersekusi, Bang. Sehingga apa? Sehingga saya kalau keluar, saya itu selalu pakai helm sama pakai masker. Iya. 4 tahun lamanya saya itu hidup seperti itu. Saya kalau pergi keluar, saya harus pakai masker, saya harus pakai helm, harus pakai tutup-tutupan, begitu terus. Karena apa? Karena saya dicari-cari dan diincar-incar oleh para kadrun.
Hmm. Nah, sehingga saya membuat satu keputusan. Saya membuat satu keputusan. Saya pegang firman Tuhan. Kalau saya memberitakan kebenaran firman Tuhan, saya dipersekusi, saya harus meninggalkan harta saya harus meninggalkan rumah saya harus meninggalkan kepunyaan saya, maka saya pegang firman Tuhan. Apa firman Tuhan yang saya pegang? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Bukankah burung-burung pipit tidak menanam, tetapi Tuhan beri makan? Ya, Iya kan? ya betul bang. Terlebih-lebih lagi saya, yang saya melangkahkan kaki saya dengan sendal jepit yang saya tunjukkan kepada kalian itu, saya pegang firman Tuhan, bahwa Tuhan tidak akan membiarkan saya kelaparan. Tuhan tidak akan membiarkan saya tidur di bawah kolong jembatan. Dan janji Tuhan itu terjadi kepada saya. Makanya bang, jadi kau jangan mikirkan paus. Jangan kau pikirkan paus. Nggak gini kan bang, kan ini kan cuman bicara omong kosong saja tadi kan kalau masalah paus kan bang. Cuman intinya untuk kerohanian, untuk keimanan pun saya pun semakin bertambah gitu loh bang. Kalau Ya, masalah makanya paus, pesan ya, saya kepada Anda begini bang, gitu loh, Bang Ijab Kobul. Saya sudah yakin Anda tadi sudah mengucapkan ya, Anda itu jelas-jelas Muslim. KTP Pesan- bang, Iya, tetapi kan Anda Muslim kan intinya kan? iya KTP doang tapi. Ya, intinya begini. Kalau Anda menerima Yesus sebagai Tuhan, sebagai juru selamatmu, sebagai penguasa pengendali hidupmu, maka kamu harus melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Ketika kamu melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus, maka percayalah, berkat dari surga akan mencukupi kamu dan keluarga kamu. Tapi harus yakin itu bang. Bang, saya sendiri adalah orang yang melakukan itu. Cuman Saya kalau dalam sendiri agama adalah Islam, orang, kenapa saya bisa bilang begitu? Karena saya mengalaminya. saya juga ngalamin di agama Islam bang. Berkatnya itu dibungkus pakai kresek gitu. Nah, makanya beda berkatnya kan? Sebentar, berkatnya beda kan? Iya, kalau berkat kalian, sudah dalam datang kresek, sudah datang dalam kresek, ayam sama gulai, kan itu. Nah, bilang saja. Kita nggak usah munafik. Orang yasinan, datang yasinan, di dalam otaknya yaitu, walaupun la ilaha illallah, tapi di dalam otaknya, nasi dalam kresek hitam dalam kresek. Betul Betul bang. tidak? Betul bang. Iya, memang begitu, gimana? Cuman kan gini bang. Kemarin kan saya sempat pernah datang ke gereja. Memang saya penasaran kan bang. Gimana cara beribadahnya orang Kristen. Cuman kenapa kok harus pakai nyanyi-nyanyi itu bang. Sedangkan kalaupun kita mencari ketenangan sama Tuhan, kita ingin berbicara sama Tuhan, kan kita harus dalam keadaan tenang gitu loh bang. Bang, siapa bilang harus bang? Siapa bilang harus jingkrak-jingkrak? Siapa bilang harus nyanyi? Enggak bang. Jingkrak-jingkrak, nyanyi-nyanyi boleh. Tidak jingkrak-jingkrak, tidak nyanyi-nyanyi boleh. Datang kepada Tuhan itu adalah suatu keadaan bagaimana kamu menyerahkan dirimu, hatimu, roh pikiranmu kepada Dia. Iya. Nggak harus jingkrak-jingkrak. Jingkrak-jingkrak juga tidak apa-apa, nggak masalah. Itu adalah luapan satu ekspresi kegembiraan. Tidak dosa tapi itu bang. Ya nggak dosa lah, dosanya apa? Barangkali Bukankah kita ketika kita tahu betapa besarnya perbuatan Tuhan atas hidup kita, maka kita senang, jingkrak. Bang, kalau abang misalnya senang, ekspresinya apa? ya bahagia, tersenyum, ketawa bang. Jingkrak-jingkrakan, hore, betul kan? Betul nggak? Bang. Betul. Iya. Ketika Anda mengetahui bahwa Tuhan telah membuat hal-hal yang dahsyat di hidupmu, bahwa Tuhan telah berbuat hal-hal yang ajaib di dalam hidupmu, bukankah kamu mengekspresikannya dengan jingkrak-jingkrak? Iya bang. Nggak jingkrak-jingkrak juga nggak apa-apa. Mau jingkrak-jingkrak boleh, nggak jingkrak-jingkrak juga boleh.
Dan orang-orang Islam sekarang sudah ikutan jingkrak-jingkrak, Bang. Nggak masalah. Cuman kan gini bang, ada lagi bang yang banyak sebenarnya yang ingin ditanyakan sih bang. Karena kita kan yang dari kecil sampai di usia kita dewasa kita cuman kedoktrin dalam agama Islam, Al-Quran, lain-lain kan gitu bang. Apalagi kan gini bang, kalau tadi kan yang jadi kekhawatiran dalam hati kita itu adalah nanti ketika kita waktu meninggal kan gitu bang. Karena kita hidup di kampung, di desa kan bang. Dan lagi ketika kita nanti jadi agama Kristen, apakah nanti kita menikah harus seagama dengan Kristen ataupun terserah bebas gitu loh bang? Bang, kalau misalnya calonmu itu adalah seorang Muslim, kamu beritakan kepada dia tentang kebenaran Injil. Supaya apa? Supaya dia menjadi seorang pengikut Yesus. Bagaimana mungkin kamu membawa orang ke dalam rumah tetapi dia pengikut Muhammad? Karena nanti kalau dia pengikut Muhammad, dia akan mengikuti apa yang diajarkan oleh Muhammad. Begitu. Makanya ketika seseorang ingin mengajak berumah tangga orang lain, ya pikirannya itu harus sejalan dengan pikiran kamu. Begitu. Kalau dia belok ke kiri, kita belok ke kanan, ya mau dibawa kemana? Hidup perumah tanggaan itu. Tapi kan untuk orang Kristen kan orangnya pinter-pinter, pandai-pandai gitu bang. Selangkili. Ya karena tidak pernah membenturkan kepalanya ke ubin. Lah kalau kepalanya dibunturkan ke ubin terus ya gimana bang? Pusing bang. Iyalah. Maka dari itu kan bang, yang namanya kita kan juga manusia kan. Wajar kalau namanya kita khawatir kan gitu bang. Khawatir untuk masa depan. Iya, makanya janganlah ada kok di dalam Bible itu bang, janganlah kekhawatiranmu itu mengurangi umur hidupmu. Begitu loh bang. Orang tidak akan hidup dengan kekhawatiran dalam satu hari saja. Maksudnya kita itu hidup itu, iya manusia ya nalurinya memang khawatir. Tetapi kan kita serahkan semuanya itu kepada Tuhan. Iya. Bukankah kita percaya bahwa Tuhan itu akan bertindak? Bukankah kita percaya bahwa Tuhan memiliki satu rencana? Seperti itu. Bang. Tapi intinya bang, biar nggak panjang lebar, Anda sudah mengakui tadi ya, saya hanya menyarankan kepada Anda untuk tidak menunda-nunda lagi, mengganti penguasa hidupmu, mengganti yang memerintah hidupmu. Jangan lagi Allah dan Muhammad, tetapi haruslah Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Ya. Iya bang, terima kasih terima bang. kasih, terima kasih. Sarannya bang, semoga abang sehat-sehat selalu. Misalnya banyak rezeki. Doakan kita juga bang. Baik, semoga Anda segera ya meninggalkan agama Islam. Oke, baik itu saja ya, saya turunkan ya. Siap. Terima baik, kasih bang. terima kasih.